Kita langsung saja mendalami terkait kasus ini bersama pakar hukum internasional UM Surabaya, ada Unggul Satria. Pak Satria, selamat sore. Sore. Baik, terima kasih Pak Satria sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kita melihat Israel menangkap aktivis internasional di kapal misi kemanusiaan yang bernama Global Smooth Flotilla. Ada 9 WNI kita di sana dan penangkapannya ini atau interceptnya dilakukan di luar dari wilayah teritorialnya. Kalau dari perspektif hukum laut dan juga hukum humaniter internasional, apakah kemudian tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum? Ya, yang pertama bahwa teman-teman dari rombongan Smooth Flotilla merupakan teman-teman yang berlayar ya dengan tujuan damai ya. Jadi di dalam prinsip hukum laut internasional ada yang disebut sebagai freedom of passengers, yang itu harus dihormati, apalagi penangkapan dari teman-teman di kapal Smooth Flotilla itu berada di wilayah laut internasional yang di sana ada freedom of passengers, sekali lagi ada kebebasan berlayar bagi siapapun, termasuk bagi mereka yang kemudian membawa misi kemanusiaan. Tentu kita tahu banyak pemimpin negara ya hari ini sudah memberi kecaman ya atau peringatan keras ya terhadap tindakan kita sebut sebagai penculikan ya aktivis yang kemudian berlayar untuk misi kemanusiaan di Gaza. Misalkan Presiden Perdana Menteri Inggris lalu Kanada termasuk juga Spanyol itu juga telah menyatakan terbuka dan keprihatinan, termasuk Presiden Macron ya dari Prancis ya yang menyatakan ini ada pelanggaran serius. Apalagi tentu kita tahu video dari Menteri Pertahanan Israel yang kemudian melakukan tindakan kekerasan ya dan aksi simbolis yang jauh bertentangan dengan prinsip-prinsip due process of law dan perlakuan yang adil bagi mereka yang kendala ya. Kalau mereka menyebutnya adalah illegal fishing itu juga tidak tepat. Kalau itu masalah imigrasi, apakah tepat kemudian mendapatkan perlakuan seperti itu? Dan tindakan-tindakan lain yang sebenarnya sangat jauh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional, termasuk bagaimana melindungi human rights defender atau pembela HAM yang secara nyata-nyata telah ada di resolusi Majelis Umum PBB di tahun 1998. Baik, jadi alasannya begitu yang kemudian menjadi poin penting terkait hal ini. Tapi kalau Israel sendiri selalu bilang ini adalah tentang keamanan nasional begitu. Jadi kalau kita melihat Israel kemudian mengajukan alasan ini, seberapa jauh kemudian ini bisa katakanlah dibenarkan begitu untuk dijadikan alasan Israel melakukan pencegatan terhadap para relawan ini kalau menurut hukum internasional, dan apakah juga ini bisa disebut sebagai tindakan ilegal kalau ternyata alasan itu memang tidak bisa digunakan? Ya, sekali lagi pasukan mereka yang tergabung di Smooth Flotilla ini kan unarmed ya, atau mereka tidak bersenjata dan mereka melakukan pelayaran itu dengan cara damai. Ketika kemudian penggunaan tindakan represif ya atas nama keamanan nasional itu sekali lagi sangat jauh bertentangan dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, apalagi mereka punya hak berlayar ya, freedom of passengers yang betul-betul dihormati dan dilindungi. Blokade sekalipun itu dilakukan dengan masa-masa dan ketentuan yang cukup spesifik kalau kita merujuk kepada UN Clause 1982, di mana blokade itu dapat dilakukan misalkan pada masa perang dan lain sebagainya. Ini kan pada masa tidak terjadi serangan atau konflik bersenjata gitu ya, karena sudah selesai. Yang mereka fokuskan teman-teman Smooth Flotilla ini adalah memberikan humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan. Nah, ketika bantuan kemanusiaan itu dihalang, itu juga sangat bertentangan dengan prinsip hukum hak asasi manusia, bahkan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau kita merujuk kepada Konvensi Jenewa 1949 di Protokol Tambahan 1 dan juga yang tertuang di dalam Statuta Roma 1998 seperti itu. Artinya sekali lagi alasan-alasan excuse yang dilakukan oleh Israel untuk melakukan tindakan represif ya terhadap aktivis yang unarmed senjata berlayar dengan tujuan damai dan itu hampir banyak negara yang terlibat di dalam konvoi Smooth Flotilla, sekali lagi itu menunjukkan adanya situasi yang sangat anomali dari bagaimana klaim mereka sebagai bagian dari Board of Peace ya. Nah ini kalau berbicara Indonesia ada 8 warga WNI yang saat ini juga tertahan dari kelompok NGO dan juga wartawan atau jurnalis.
Nah, ini yang sebenarnya harus juga sebenarnya jadi momentum ya bagi kita untuk merefleksikan apakah keterlibatan kita di dalam Board of Peace bersama dengan Israel itu menjadi satu titik krusial untuk kita keluar dari sana, mengingat ini tidak ada efek advantage ya dalam hal perlindungan dan jaminan keamanan bagi warga negara kita yang terlibat di dalam aktivitas konvoi Sumut Flotilla. Baik, jadi efektivitas dari Board of Peace ini juga menjadi salah satu hal yang diragukan begitu ya dalam mengatasi situasi ini. Jadi artinya apa yang kemudian bisa kita lakukan Pak Satria begitu kalau melihat apa yang terjadi sekarang? Mekanismenya seperti apa supaya paling tidak bisa membebaskan para relawan dan juga jurnalis-jurnalis yang ditahan ini? Kemudian apa lagi yang bisa menjadi tekanan begitu kepada Israel atas katakanlah tindakan yang melanggar hukum yang sudah mereka lakukan? Satu, tentu kita bisa memanfaatkan jalur diplomatik ya. Karena kita nggak punya hubungan dengan Israel, kita bisa melibatkan negara ketiga yang memiliki hubungan diplomatik. Atau melalui organisasi Board of Peace tadi, yang kita sama-sama sebagai anggota ya dari organisasi tersebut. Kalau tidak ya tentu kita harus melakukan aktivitas yang beyond dari diplomatik ya. Mendorong misalkan di PBB katakanlah, atau mendorong koalisi ya dari negara-negara yang kemudian warga negaranya ditahan di Sumut Flotilla, misalkan dari Spanyol, Prancis dan lain sebagainya, kita galang dukungan untuk membuat international pressure dengan tujuan apa? Untuk memastikan bahwa satu, secara immediately, secara cepat perlindungan warga negara kita betul-betul dapat terwujud. Dalam hal yang lain kita tentu perlu mendelegitimasi ya atau melemahkan peran Israel, mengingat Israel ini sekali lagi sangat tidak menghormati prinsip hukum internasional, prinsip hak asasi manusia internasional, dan ini terbukti di dalam serangan senjata genosida yang terjadi di Palestina. Dan mereka yang tergabung di dalam Sumut Flotilla itu sebenarnya secara simbolis dan juga selain membawa bantuan kemanusiaan, memberi pesan kepada masyarakat internasional bahwa ini ada masalah serius. Masalah seriusnya adalah impunitas, kekebalan dari negara Israel dan juga pemimpin-pemimpinnya yang memiliki komando. Nah, sekali lagi ini yang harus didobrak, ini yang harus dirubah, dan tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, perlu mendorong dengan kekuatan dari mekanisme hubungan internasional kita agar force untuk kekuatan untuk membebaskan warga negara yang tergabung di dalam konvoi Sumut Flotilla itu akan berlangsung. Dan tentu kita berharap bahwa aksi-aksi damai Sumut Flotilla ini justru menjadi upaya simbolik ya, yang mengingatkan masyarakat internasional betapa bahayanya klaim atas nama self-defense, atas nama kedaulatan nasional, tapi sebenarnya dia menjadi alasan untuk bertentangan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia internasional seperti itu. Baik, jadi Indonesia sebaiknya mencoba untuk menggalang dukungan dengan negara-negara lain, begitu membentuk koalisi, katakan seperti itu, untuk kemudian memberikan tekanan terhadap Israel yang sudah melakukan penangkapan terhadap para relawan dan juga jurnalis ini. Tapi tadi Anda juga melihat ada impunitas yang sering berlaku begitu untuk negara ini. Jadi kemudian apa yang bisa menjadi tindakan yang benar-benar memberikan efek yang serius dan bisa dirasakan oleh Israel begitu? Apakah harus mengandalkan katakanlah Amerika Serikat begitu misalnya sebagai negara yang paling dekat dengan Israel, atau ada hal lain yang bisa dilakukan? Ya, kalau kita mau serius ya, sebenarnya ini bisa menjadi entry point bagaimana gugatan kita ya kepada Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ya terhadap tindakan yang masuk kategori kejahatan kemanusiaan ya atau pelanggaran serius dari hukum internasional. Kenapa? Ini menyangkut warga negara kita. Yang tidak menyangkut warga negaranya sendiri pun mereka punya legal standing atau posisi hukum di hadapan hukum internasional. Karena kita tahu Israel beberapa kali digugat oleh negara Afrika Selatan dan beberapa negara lain di ICJ. Itu kalau kita minta pertanggungjawaban secara negara atau state responsibility. Atau kita bisa mendorong individual criminal responsibility atau pertanggungjawaban individual bagi Menteri Pertahanan Israel dan lain sebagainya, walaupun sekarang sudah ada warrant arrest ya atau detention untuk Netanyahu, tapi sampai hari ini juga
Yang perlu kita kritisi bagaimana eksistensi dari ICC atau Mahkamah Pidana Internasional yang belum efektif ya untuk memberikan sanksi pidana badan ya atau pertanggungjawaban individual bagi pemerintah atau presiden Israel. Nah sekali lagi upaya-upaya itu harus terus kita dorong dalam rangka mewujudkan atau memastikan bahwa satu, kita ingin hukum internasional sebagai mekanisme terdepan di dalam memberikan jaminan keamanan kepada siapapun, termasuk mereka yang membawa misi kemanusiaan dalam konteks Sumut Flotilla. Dua, memastikan bahwa instrumen hukum internasional itu betul-betul dipatuhi oleh semua negara, semua orang di seluruh dunia, karena mekanismenya yang bersifat universal. Karena human rights defender, orang-orang warga sipil yang unarmed itu nggak boleh dan nggak berhak untuk kemudian mendapatkan siksaan dan ditawan layaknya teroris seperti itu. Karena itu klaim yang sering dilakukan oleh Israel, begitu. Baik, kalau begitu kita tunggu apa yang kemudian menjadi respons dari negara-negara di dunia untuk terkait hal ini, termasuk dari pemerintah kita. Terima kasih banyak, Unggul Satria, pakar hukum internasional UM Surabaya, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali, Pak Satria. Selamat sore. Sore, terima kasih. Pemirsa, Kementerian Haji dan